Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan membahas tentang ada pertanyaan atau ada yang mengetik di video TikTok saya membahas tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran ini termasuk dari ciptaan atau pencipta atau makhluk atau kalamullah? Itu masih banyak orang kebingungan. Tapi kalau golongan sebelah seperti Wahabi menyatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk. Al-Quran ini adalah makhluk. Karena apa? Karena selain Allah ini adalah makhluk. Karena selain Allah adalah makhluk menurut para Wahabi. Jadi Al-Quran ini makhluk. Seperti itu. Padahal itu tidak, bukan seperti itu. Sebagaimana video yang akan kita lihat ini. Jadi akan bertentangan antara Al-Quran ini makhluk atau pencipta atau ciptaan. Mari kita lihat sebentar videonya. Pertanyaan yang meruntuhkan tauhid abal-abal. Siapa pencipta? Allah. Apakah satu-satunya yang bukan ciptaan adalah Allah? Ya. Apakah Quran itu ciptaan? Ya. Bukan. Quran bukan ciptaan. Lah, tadi katanya hanya Allah yang bukan ciptaan. Oh iya ya, maaf lupa. Oke, lanjut. Kenapa Quran bukan ciptaan? Lah, kan karena Quran itu kalamullah. Oke. Apakah kalamullah itu pencipta? Bukan? Oke. Jadi selain Allah apakah Quran juga bukan ciptaan? Iya, siapa saja yang bukan ciptaan? Hanya Allah. Lah, tadi bilangnya Quran juga bukan ciptaan. Oh iya ya maaf lupa. Oke, lanjut. Jadi yang mana yang benar nih? Katanya tauhid tapi kok ada Quran yang bukan ciptaan selain Allah? Hehehe iya juga ya. Waduh tanya ulama deh. Ilmu saya belum sampai. Ya, seperti itulah pertanyaannya, apakah Al-Quran ini makhluk atau penciptaan? Bahkan di sana dibuat-buatkan seakan-akan agar supaya orang NU ini tidak bisa menjawab, atau bahkan orang NU ini, lu gimana orang NU ini kok pelin-pelan, kok bingung dalam cara menjawabnya. Mari kita jawab. Pertama, saya akan bahas dulu, kemudian saya akan jelaskan. Pertama akan saya bawakan, Al-Quran ini bukanlah makhluk. Ya, memang selain Allah adalah makhluk, tapi Al-Quran ini bukan makhluk. Kemudian Al-Quran ini bukan pencipta. Kemudian Al-Quran ini bukan ciptaan sebagaimana yang dikatakan oleh para Wahaboy di sebelah itu. Jadi beda antara Al-Quran itu, Al-Quran apakah makhluk, pencipta dan yang lainnya, bukan seperti itu. Pertanyaannya kedua-duanya itu adalah salah. Mulai dari pertanyaannya saja salah. Jadi nggak usah kita bahas, tapi akan saya bahas seperti itu. Pertanyaannya saja salah. Al-Quran ini pencipta atau ciptaan? Pertanyaannya aja salah. Karena apa? Karena pertanyaan seperti ini tidak wajib kita jawab. Karena apa? Karena Al-Quran itu bukan pencipta dan juga bukan ciptaan. Pertanyaannya sudah salah. Jadi bagaimana kita mau menanggapinya? Contohnya seperti ini. Pak Jokowi itu presiden Amerika atau presiden Cina? Pak Jokowi itu presiden Cina atau Amerika? Itu adalah pertanyaan yang salah. Padahal Pak Jokowi ini adalah presiden Indonesia, bukan presiden dari Amerika atau Cina. Pertanyaan seperti itu seperti halnya tadi itu. Bukan seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya saja salah. Kalau seandainya pertanyaannya begini, Pak Jokowi itu presiden Amerika atau Indonesia, maka tentu jawabannya adalah Pak Jokowi ini adalah presiden Indonesia. Seperti halnya dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah atau makhluk, maka jawabannya adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalau seandainya pertanyaan ciptaan atau pencipta, maka pertanyaan seperti ini adalah salah. Ya, pertanyaannya adalah salah. Yang betul bagaimana pertanyaan yang betul, Al-Quran ini ciptaan atau kalamullah? Maka jawabannya adalah kalamullah. Beda antara kalamullah dengan ciptaan atau pencipta, seperti itu. Kemudian saya akan bawakan pertama,
pertanyaan seperti ini sudah ada pada zaman dulu, yaitu adalah Mu'tazilah. Jadi Wahabi-Wahabi sekarang atau Wahabi-Wahabi dulu itu hampir-hampir sama dengan Mu'tazilah. Karena apa? Karena menggunakan akal. Seperti itu. Pertama, Imam Ahmad untuk menolak orang Mu'tazilah, ketika ada yang bertanya Al-Quran ini kalamullah apa makhluk, maka Imam Ahmad mengatakan sebagaimana ini dibuat hujah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat berapa ini? Ayat 54. Qultu qalallahu ala lahul khalqu wal amru fa farraqa bainal khalqi wal amri. Allah Ta'ala telah berfirman, saya berkata, kata Allah, maka dalam ayat ini membedakan antara makhluk, antara al-khalqu wal amru, antara makhluk dengan perintah. Kemudian fafarraqa bainal khalqi wal amri. Kemudian Imam Ahmad itu membedakan antara makhluk ciptaan atau dengan amru, perintah, yakni adalah kalamullah. Jadi beda antara makhluk dengan kalamullah. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan sa'altu Abi wa Aba Zar'ah an mahadahi bi ahli sunnah fi usuliddin wa ma adraka alaihi al-ulama'ah fi jami'il amsari wa ma ya'taqidani min dhalika faqala adrakna al-ulama'a fi jami'il amsari hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan wa fakana min madhabahi fi madhabihim al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu wal Qur'an kalamullah ghairu makhluqin bi jam'i jihatihi. Jadi saya bertanya kepada bapak saya dan Abu Zar'ah. Menurut Ibnu Abi Hatim mengatakan dari beberapa madhab ahlus sunnah di dalam tentang usuluddin, saya itu tidak pernah mengetahui ulama dari semua ulama Mesir yang mengatakan bahwasanya dan tidak pernah meyakini bahwasanya saya itu tidak pernah mengetahui ulama-ulama dari ulama Mesir, Hijaz, Irak, Syam dan Yaman dari madhabnya ahlus sunnah mengatakan bahwasanya al-iman itu adalah perkataan dan pekerjaan dan bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Wal Qur'an kalamullah, dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Menurut Abi Hatim. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Bedakan antara makhluk dengan kalamullah. Kemudian di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan lahul khalqu li'annahu khalaqahum wa lahul amru ya'muru fi khalqi bima yasha. Qala Sufyan bin Uyainah farraqallahu bainal khalqi wal amri faman jam'a bainahuma faqad kafara. Menurut di dalam kitab tafsir Baghawinya, tafsir Al-Quran tadi itu ditafsir di dalam kitab Al-Baghawi. Kemudian ini qala Sufyan bin Uyainah, Allah itu membedakan antara makhluk dengan perintahnya, yakni kalamullah. Dan barang siapa yang mengumpulkan atau menyamakan Al-Quran antara Al-Quran kalamullah dengan makhluk, faqad kafarah, maka dia telah kafir menurut di dalam kitab Al-Baghawinya. Kemudian di dalam kitab dijelaskan di dalam kitab Durrul Farid halaman 33 sampai 34. Ini. Wa'lam anna kalamahu ta'ala yudlaku bil istisyraki ala syai'aini fa yudlaku ala sifati al-qadimati al-qa'imati bi dzatihi ta'ala. Wa hadha qadimun munazzahun 'ani taqaddumi wa ta'akhuri wal harfi was sauti wa ghairi dzalika min sifatil kalami. Jadi ketahuilah sesungguhnya kalamnya Allah, Al-Qur'an itu maksudnya itu adalah, yang dimaksud adalah ada dua hal. Yang dimaksud pada sifat qadim yang berdiri dari dengan zatnya Allah Ta'ala. Kalam yang ini adalah qadim, disucikan dari pendahuluan dan akhiran huruf dan juga suara min kalam Allah Ta'ala, dan juga disucikan dari kalam-kalam manusia. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, kalamullah. Termasuk contoh begini, secara simpulnya begini, Allah itu adalah zat, ya, Allah itu adalah zat. Al-Quran ini kalamullah, dan yang mana kalamullah ini juga sifat, termasuk sifat dari Allah Ta'ala, yang mana sifat itu pasti melekat kepada zat, zat pasti melekat kepada sifat. Seperti itu. Jadi zat dan sifat ini adalah qadim, tidak ada akhirnya, tidak ada permulaannya. Seperti itu.
tidak ada akhir dan tidak ada permulaannya. Jadi kalau seandainya dikatakan Al-Quran ini makhluk, makhluk itu ada permulaannya kapan? Semenjak dia lahir, maka itu ada permulaannya. Kalau Al-Quran itu kalamullah, tidak ada awalnya. Kalau kalamullah ini termasuk dari sifatnya Allah. Sifat ini melekat kepada adzatnya Allah. Sedangkan adzat dan sifat itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yakni sudah ada di zaman qadim seperti itu. Beda halnya dengan kita yang manusia seperti ini, pasti ada awalnya dan juga ada akhirnya. Kalau dikatakan Al-Quran ini sebagai makhluk, maka kalam ini bukan termasuk sifat dari Allah Ta'ala nantinya. Seperti itu. Kemudian juga dijelaskan di dalam menurut Imam Habib Muhammad Asy-Syatiri halaman 64 di dalam kitab Durusut Tauhid, Durusut Tauhid, lais al-muradu bil Qur'an inda ahli sunnati al-famdu al-manzilatu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Habib Muhammad Asy-Syatiri di dalam kitabnya Durusut Tauhid, yang dimaksud dengan Al-Quran menurut ahlu sunnah itu adalah lafaz-lafaz, bukan lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad seperti malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Bukan itu yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah ini, wa in kana min asma'il Qur'an fala khir fa binahu min hadithil makhluq. Yang dimaksud ini enggak ada ya, tapi yang dimaksud di bawahnya dijelaskan wa innama al-muradu bil Qur'ani indahum menurut ahlu sunnah huna al-kalamu an-nafsi al-qadimi alladhi ma'nahu musamin fi lima'na hadhil al-fadi al-manzilati 'ala rasul. Jadi yang maksud dengan Al-Quran itu menurut ahlu sunnah adalah kalamun nafsi, perkataan hati, suara hati yang qadim. Maksudnya qadim itu tidak ada awalnya, yakni seperti adzat yang menetap kepada sifat-sifat yang menetap kepada adzat, seperti itu. Maknahu yang mana sama dengan makna lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu yang dimaksud dengan Al-Quran bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berhuruf atau bersuara, bukan. Al-Quran itu maksudnya adalah, yaitu adalah isinya, maknanya. Ya, makna dari Al-Quran itu, contoh alhamdulillah artinya apa? Memuji kepada Allah, itu adalah kalamullah. Kalau seandainya tulisan bersuara, itu adalah Al-Quran yang majaz. Agar supaya, kenapa kok ditulis? Kenapa? Agar supaya manusia itu lebih memahami terhadap isinya. Seperti itu. Bukan yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah tulisan atau suaranya. Dan juga Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Seperti itu. Kemudian kalau kita menanggapi Al-Quran ini, kalau dikatakan makhluk, gak ada bedanya dengan kita. Berarti Al-Quran itu ada permulaannya. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena Al-Quran ini sudah ada sebelum itu, yakni sudah ada bersamaan dengan Allah. Allah itu kapan ada? Gak ada awalnya. Kenapa? Kapan Allah itu akhir? Gak ada akhirnya. Karena apa? Karena Allah itu sudah ada dan tidak ada permulaannya. Allah itu zat. Allah zat ini pasti mempunyai sifat, yang mana salah satu sifatnya Allah itu adalah kalamullah. Dan Al-Quran ini termasuk dari kalamullah, yang mana zat dan sifat ini tidak ada permulaannya, yakni qadim. Jadi kalau dikatakan Al-Quran ini makhluk, maka tidak sama seperti manusia. Kalau dikatakan makhluk berarti sifatnya Allah ini ada awalnya, seperti itu. Berarti Allah ada awalnya dong, seperti itu. Kalau seandainya Al-Quran ini dikatakan makhluk. Jadi pertanyaannya itu salah. Pertanyaannya itu bukan seperti, ya itulah Mu'tazilah. Mu'tazil itu Al-Quran ini makhluk apa kalamullah. Tapi kalau Wahabi sekarang lebih ekstrim, Al-Quran ini pencipta atau ciptaan. Seperti itu. Pertanyaannya salah. Pertanyaan itu bukan seperti itu. Pertanyaannya, Al-Quran ini ciptaan atau pencipta, bukan seperti itu. Akan tapi Al-Quran ini kalamullah atau ciptaan. Maka itu pertanyaannya. Kalau seandainya pertanyaan seperti itu, Al-Quran ini kalamullah atau ciptaan, maka jawabannya adalah kalamullah. Yang mana kalamullah ini salah satu sifat dari Allah yang menetap kepada zatnya Allah. Yang mana zat dan sifat ini itu adalah qadim, tidak ada permulaannya. Kalau dikatakan Al-Quran ini adalah ciptaan, selain Allah itu ciptaan Quran,
Maka